Dinamika perpolitikan nasional diwarnai oleh kegaduhan akibat munculnya usulan penundaan pemilu 2024. Suara pengusulan itu bermunculan secara sistematis, mulai dari jajaran menteri, pimpinan partai politik, dan juga pihak-pihak tertentu yang ikut mendukung secara sporadis. Seolah seperti ada yang mengorkestrasi operasi politik ini. Jika memang anggaran yang menjadi alasan, kemarin KPU telah mengusulkan anggaran 86,2 triliun rupiah untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Jika anggaran itu yang dikeluhkan, mengapa di tengah pandemi ini pula pemerintah hendak menggelontorkan anggaran lebih dari 500 triliun rupiah untuk pembangunan ibu kota baru, yang lebih dari separuh akan dibiayai oleh APBN? Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi? Tuntutan utama reformasi 1998 adalah dilakukannya pembatasan masa kepresidenan, yaitu 5 tahun, dan hanya bisa dipilih maksimal 2 kali pada jabatan yang sama. Alasannya, sebelum reformasi selama 3 dekade lamanya telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuh suburkan praktik-praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ingat, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Semua itu menyengsarakan rakyat dan menghadirkan rasa ketidakadilan. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya, bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara simpul. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa. Langkah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membolehkan anak keturunan Partai Komunis Indonesia, PKI, mendaftar jadi prajurit TNI mendapat apresiasi. Namun menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, CIT Anton Aliabas, ini harus diikuti kebijakan yang konkret. Anton menilai, pembuatan kebijakan itu sebagai bentuk pelembagaan atas sikap anti-diskriminasi di lingkungan TNI. Hal ini penting dilakukan guna menghindari adanya dugaan lip service atau keputusan yang bersifat ad hoc semata, ungkap Anton. Anton menilai, pembuatan kebijakan itu sebagai bentuk pelembagaan atas sikap anti-diskriminasi di lingkungan TNI. Hal ini penting dilakukan guna menghindari adanya dugaan lip service atau keputusan yang bersifat ad hoc semata, ungkap Anton. Selanjutnya, diskriminasi juga terjadi karena calon prajurit berlatar belakang di TNI, Permesta dan organisasi pemberontakan lain tidak mendapat tafsir berlebih seperti PKI. Anton juga menyebutkan, pelarangan keturunan juga berpotensi melanggar HAM dan UUD 1945. Sebab, itu menjadikan tidak semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan layak. Tidak ada manusia yang bisa memilih untuk dilahirkan oleh keluarga siapa. Karena itu, langkah membebankan keturunan atas tindakan pendahulunya tidak memiliki dasar hukum kuat. Terkait isu infiltrasi ideologi komunisme yang mungkin dibawa oleh keturunan, Anton mengatakan hal tersebut berlebihan. Dalam konteks tersebut, menurut dia, TNI telah memiliki mekanisme dan standar baku tersendiri dalam melakukan seleksi penerimaan. Jika kita melihat lebih jauh, ideologi komunis sudah gagal berkembang, baik pada level nasional maupun internasional, jelasnya. Dirinya justru lebih khawatir dengan ancaman lain seperti konservatisme dan radikalisme agama yang belakangan ini mengalami perkembangan cukup signifikan. Ancaman radikalisme agama yang berdasar pada pemahaman konservatisme agama mengalami peningkatan signifikan belakangan ini, katanya. Oleh karena itu, dia menuturkan bahwa penting bagi Panglima TNI membuat kebijakan adanya evaluasi berkala terhadap mekanisme seleksi, termasuk tes wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh TNI.
Hal ini penting dilakukan untuk terus mengkontekstualkan ancaman kontemporer yang dihadapi TNI secara organisasi. Kepekaan atas perkembangan ancaman kekinian akan berkontribusi dalam pembangunan profesionalisme TNI, tutupnya.